Saudara, petugas gabungan menemukan sejumlah korban meninggal dunia pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Senin pagi. Sementara para pengungsi mengeluhkan minimnya fasilitas di posko pengungsian seperti alas tidur, MCK, hingga penerangan. Oh ya, api masih menyala. Wih, ini rumah hancur semua nih. Lihat rumah dulu. Erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin dini hari menyisakan tangis. Sejumlah orang dilaporkan meninggal dunia. Sebagian di antaranya ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Setidaknya 10 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka akibat erupsi gunung api Ile Lewotobi laki-laki. Sejumlah bangunan juga terbakar akibat hujan material dari letusan. Hingga saat ini, sejumlah warga terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Korban jiwa serta kerugian harta benda. Korban jiwa sudah terdata 10 orang, 9 dari desa Klatanlo, kecamatan Dulanita, 1 dari desa Pilipali, kecamatan Pilebura. Sementara itu, personel TNI membantu warga memakamkan 5 korban meninggal terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di desa Klatanlo, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 5 korban ini dimakamkan dalam satu liang lahat di lokasi pemakaman di desa Klatanlo, tepatnya di samping rumah yang hancur tertimpa lontaran material erupsi. Para korban meninggal akibat tertimpa runtuhan rumah yang dihantam material erupsi. Dan Ramil Boru menyebut, kelima korban dimakamkan di zona merah atas dasar permintaan keluarga. Sementara 2 korban lainnya dari desa Klatanlo dibawa keluarga ke Kabupaten Sika. Sekarang ini korbannya ada 9, akan tetapi 2-nya dari keluarga atas kesepakatan keluarga dibawa ke Momere, di perbatasan Momere. Kemudian 5-nya kami kubur di sini. 2-nya tadi sudah dibawa keluarga. 5 kenapa kubur satu tempat begini? Memang kondisinya tidak bisa kita memungkinkan untuk masing-masing, sehingga ini adalah zona merah. Kita penguburan dilakukan zona merah, sehingga dengan darurat ini kita laksanakan seadanya sesuai keinginan keluarga, permintaan keluarga. Di sisi lain, para pengungsi yang mendiami posko pengungsian di Kompleks Gereja Katolik Bokang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, banyak yang tidur beralaskan terpal. Menurut pengungsi, tidak semua mendapatkan alas tidur. Alas tidur yang ada hanya diperuntukkan bagi warga lansia dan anak-anak. Selain itu, fasilitas pendukung seperti MCK pun belum ada sama sekali. Penerangan di lokasi pengungsian juga sangat minim. Warga berharap pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggap dengan kondisi warga di posko pengungsian. Hingga saat ini, Pemkab Flotim telah menyiapkan 3 lokasi pengungsian di Kecamatan Titehena. Saya memang tidak rasa nyaman. Yang pertama bahwa sekarang kami tidur begini juga rasanya tidak nyaman. Sekarang yang mereka bangunkan itu juga belum ada penyampaian bahwa kami yang pengungsian dari desa Okenjaya untuk ke sini Bokang ini juga belum disampaikan bahwa kita harus ke tenda yang disiapkan dari pihak kabupaten itu. Kita masih tetap berada di sini gereja Bokang punya. Gunung api Lewotobi laki-laki berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gunung berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut ini erupsi pada Minggu malam 3 November 2024. Ini bukan kali pertama erupsi terjadi, namun erupsi kali ini adalah erupsi yang memakan korban jiwa. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini pasca erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Citos Natun. Citos, selamat siang. Siang ini petugas melanjutkan pencarian, kemudian apakah ada korban yang ditemukan?
Baik, selamat siang Ian dan juga saudara. Untuk pencarian korban yang meninggal sendiri kemarin sudah ditutup oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dan juga TNI Polri serta tim Tagana. Karena berdasarkan informasi yang kami peroleh, 9 orang yang tertimbun material erupsi sudah ditemukan dan kemarin sudah dikuburkan. Dengan begitu total jumlah yang meninggal dapat kami pastikan bahwa yang meninggal pada hari Senin itu berjumlah 9 orang. Sementara informasi yang kami peroleh tadi pagi, 1 pengungsi itu meninggal di lokasi pengungsian. Sehingga jumlah korban yang meninggal akibat erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki sendiri berjumlah 10 orang. Sementara untuk pengungsi sendiri sudah pusatkan pada 3 titik yang disiapkan oleh Pemkab Flores Timur agar para pengungsi mendapat penanganan yang lebih cepat. Ian. Citos, pengungsian difokuskan di 3 titik seperti yang Anda sebutkan tadi, namun ini pengungsi mengeluhkan fasilitas yang minim. Kemudian apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk mengatasi hal ini? Memang keluhan itu kami dapat pada malam tadi, Ian dan juga saudara, di mana masih ada pengungsi yang belum mendapatkan alas tidur dan juga minimnya penerangan di lokasi pengungsian seperti tempat saya melaporkan ini adalah di Desa Bokang, Kecamatan Pitehena yang jaraknya kurang lebih 16 km dari pusat erupsi. Nah, di sini para pengungsi memang mengeluhkan kurangnya alas tidur dan juga selimut, serta ketersediaan fasilitas MCK dan juga air minum di sini yang masih kurang karena mengingat debit air bersih di daerah ini cukup kecil sehingga menyulitkan ketika ada 693 pengungsi yang menghuni posko ini kesulitan untuk mengakses bahkan memperoleh air bersih. Dan sampai saat ini memang pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah membuat setidaknya ada 5 tenda atau posko begitu yang siap untuk ditempati oleh para pengungsi, dan juga tadi saya mendapat informasi bahwa alas tidur dan juga selimut sudah tiba di lokasi ini untuk segera dibagikan kepada para pengungsi, dan juga untuk air bersih tadi sudah ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mendropping lewat tangki-tangki yang ada. Sementara untuk kebutuhan bayi, ibu yang sedang hamil dan juga para lansia memang tadi kami pantau cukup mendapat kebutuhannya bisa terpenuhi begitu, sehingga sampai saat ini pemerintah Desa Bokang sendiri memastikan bahwa para pengungsi di Desa Bokang bisa terlayani dengan baik, terutama untuk kebutuhan makan dan minum bisa dilayani 3-4 hari ke depan masih bisa teratasi. Ya. Sempat kekurangan, namun hari ini sejumlah bantuan sudah mulai disalurkan, termasuk juga alas tidur, selimut, dan juga air bersih. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Citos Naton melaporkan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.